Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bersama saya Rina Herlina Haryanti dalam mata kuliah Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang proses konstruksi gender. Diharapkan setelah mempelajari materi ini kita dapat memahami bagaimana gender dikonstruksi, siapa agen yang terlibat, dan bagaimana tahapan-tahapan konstruksi gender itu berlangsung. Gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Sebagai bagian dari analisis sosial, gender merupakan seperangkat sifat, hak, tanggung jawab, peran, fungsi, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentukan dari sosial dan budaya. Gender adalah sebuah konstruksi sosial. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin adalah sesuatu yang given dari Tuhan, sedangkan gender itu adalah buatan manusia. Karena buatan manusia sebagai sebuah konstruksi, maka gender bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Gender bisa berubah sepanjang waktu, dan gender bisa dipertukarkan. Dan itu berbeda dengan jenis kelamin. Berbicara konstruksi gender, kita akan berbicara terkait dengan pihak-pihak yang melakukan konstruksi gender itu sendiri. Pihak-pihak ini kita sebut sebagai agen konstruksi gender. Siapa sajakah pihak-pihak atau agen dari konstruksi gender tersebut? Yang pertama adalah keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat, dan negara. Itu adalah agen-agen yang melakukan konstruksi terhadap gender. Lalu apa yang dilakukan oleh agen-agen konstruksi gender di dalam proses konstruksi gender? Betul, agen-agen konstruksi gender ini menyediakan, mengedarkan, dan mensosialisasikan informasi-informasi kunci terkait dengan nilai, terkait dengan norma, model perilaku, kepercayaan, pesan-pesan, dan wacana-wacana gender. Jika itu ada di dalam keluarga, maka seluruh anggota keluarga akan mendapatkan pesan-pesan gender tersebut. Jika itu terjadi pada komunitas, maka seluruh anggota komunitas pasti akan mendapatkan informasi-informasi kunci terkait dengan gender tersebut. Begitu pula jika itu terjadi pada negara, maka seluruh stakeholder yang ada dalam negara akan mendapatkan nilai-nilai gender yang kemudian mereka sampaikan. Konstruksi gender berlangsung melalui 3 tahap: observasi, imitasi, dan internalisasi. Proses ini berlangsung secara interaktif dan dilakukan dengan cara yang sangat kompleks. Dimulai dari bayi masih di dalam kandungan ibunya bergerak menuju usia anak, usia remaja, usia dewasa, lansia, bahkan menjelang tutup usia. Proses itu terus berlangsung. Mari kita lihat bagaimana konstruksi gender dimulai ketika bayi masih di dalam kandungan. Kamar bayi dipersiapkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika dia laki-laki,
maka kamarnya diberikan nuansa biru. Jika dia perempuan, maka kamarnya diberikan nuansa merah muda atau pink. Itu adalah konstruksi yang sudah dimulai sejak bayi di dalam kandungan. Pada saat bayi itu dilahirkan, konstruksi gender masih dibangun oleh agen-agen konstruksi gender. Lihatlah apa yang kita berikan ketika kita menjenguk ibu yang baru saja melahirkan untuk bayinya. Ya, bingkisan-bingkisan diberikan warna sesuai dengan jenis kelamin bayinya. Jika bayinya adalah bayi laki-laki, maka bingkisan kita beri nuansa biru. Jika bayinya perempuan, maka bingkisan yang kita berikan juga kita sesuaikan dengan warna pink atau warna merah muda. Salahkah? Tidak ada yang salah, tetapi itu akhirnya menjadi sesuatu yang berlangsung secara turun-temurun dan dipercayai bahwa perempuan itu adalah pink dan laki-laki itu adalah biru. Menjelang usia anak-anak, lihatlah mainan apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Mobil-mobilan diberikan kepada anak laki-laki dan masak-masakan diberikan kepada anak perempuan. Laki-laki diberi ruang publik dan perempuan diberikan ruang domestik. Konstruksi sosial sedang berlangsung pada tahap ini. Menginjak masa remaja, konsep feminim dan maskulin diperkenalkan kepada mereka. Feminim untuk perempuan dan maskulin untuk laki-laki. Segala sesuatu yang kuat itu diberikan untuk laki-laki dan segala sesuatu yang lembut diberikan kepada perempuan. Ini adalah bagian dari konstruksi sosial yang juga dibangun pada tahap ini. Di dalam melakukan konstruksi gender, agen-agen konstruksi gender setidaknya dapat menggunakan dua model. Model yang pertama kita sebut dengan straw model. Model ini titik tekannya pada agensi. Mengapa? Karena kekuatan agensi menjadi titik tekan di dalam mempengaruhi pihak-pihak yang diberikan informasi. Subjek yang diberikan informasi cenderung lebih bersifat pasif dan menerima apa yang disampaikan. Berbeda dengan model yang kedua. Model yang kedua kita sebut dengan reflective model. Model ini memberi titik tekan pada dua aspek, pada subjek dan pada agen. Subjek tidak melulu menerima apa yang diberikan oleh agensi, tetapi melalui proses interpretasi, melalui proses analisa dan proses pengambilan keputusan, subjek bisa menolak apa yang disampaikan. Satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang konstruksi gender adalah teori Michel Foucault tentang kekuasaan dan diskursus. Foucault mengatakan bahwa pengetahuan berkelindan dengan kekuasaan. Oleh karenanya, ide, ajaran, definisi, dan pengertian tentang laki-laki dan perempuan senyatanya adalah perwujudan dari sebuah rezim kekuasaan. Pengetahuan adalah konsekuensi dari rezim kekuasaan. Demikian materi kita hari ini terkait dengan konstruksi gender. Semoga bermanfaat. Untuk bisa lebih memahami, saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk mempelajari video di bawah ini. Silakan dipelajari untuk kita bisa memahami apakah konstruksi gender yang dibangun sudah adil dan setara gender kah? Saya Rina Herlina Haryanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.